Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya, baik nikmat Islam, iman, dan ihsan. Tiada daya dan upaya selain dari kesempatan dan kekuatannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin dan memberikan keteladanannya bagi seluruh umat dalam mempertahankan misi moral dengan ajaran agama yang benar. Perkenalkan, nama saya Andit Tri Anugrah, NIM 1041118095, kelas Ilmu Hukum C, mata kuliah Ilmu Fikih. Kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Ilmu Fikih dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian syariah, fikih, dan usul fikih. Kata syariah berasal dari kata syara'a yang artinya menjelaskan. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariah berarti norma hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Usul fikih berarti asal usul fikih. Fikih itu sendiri ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya, maka dari itu ketiganya saling berkaitan. Pertanyaan ketiga, jelaskan sejarah perkembangan ilmu fikih. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembang agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri sepeninggal Nabi SAW. Ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul. Fikih terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah. Sejak pertama kali Islam itu hadir, karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah lah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Periode kedua adalah pada masa sahabat Nabi Rasulullah sudah tidak ada, bagaimanapun problematika sosial akan terus berkembang dan tentu hukum Islam itu bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi hidup-hidup. Otomatis para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama sehingga produksi hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Periode ketiga yaitu periode tabi'in dan para imam mujtahid atau abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosial, kultur, dan geografis. Tentu masalah yang dihadapi umat muslim, terutama para imam mujtahid, lebih serius. Pada akhirnya semua itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syariah atas semua peristiwa jurisprudensi serta
membuka bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan periode ini. Pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Pertanyaan keempat. Jelaskan ruang lingkup pembidangan ilmu fikih. Pembidangan ilmu fikih terbagi menjadi dua bidang, yaitu hukum ibadah atau fikih ibadah dan hukum muamalah atau fikih muamalah. Hukum ibadah meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Ibadah terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau ucapan seperti berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti ijtihad, menolong orang lain, membantu, dan mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Yang kedua, hukum muamalah atau fikih muamalah meliputi tata cara akad, transaksi hukum pidana atau perdata dan yang lainnya yang terkait dengan hubungan antara manusia atau dengan masyarakat luas. Bidang fikih muamalah dalam arti yang luas ini dibagi lagi menjadi satu, bidang akhwal asyasiyah atau hukum keluarga. Yang kedua, bidang fikih muamalah atau al-ahkam al-madaniyah. Yang ketiga, bidang fikih jinayah atau al-ahkam al-murafaat. Yang keempat, bidang fikih siasa atau meliputi siasa dasturiyah atau hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Yang kedua, siasa dauliyah atau hukum internasional. Yang ketiga, siasa maliyah yaitu hukum ekonomi atau al-ahkam iktisadiyah. Pertanyaan kelima, yaitu sebutkan 5 kaidah dalam ilmu fikih. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuan. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Pertanyaan keenam yaitu mengapa kita perlu mempelajari ilmu fikih? Karena ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tata cara berhubungan dengan sesama manusia, dengan hubungan dengan Allah, atau dalam kata lain disebut ibadah. Sementara ibadah sendiri adalah suatu yang wajib dikerjakan sebagai cerminan keimanan dan keislaman seseorang. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.